Sesuai judul, gue akan ngerangkum alur cerita dari film yang berjudul The He-Man Centipede 3. Film ini mengisahkan tentang pria bernama Bill Boss yang merupakan ketua penjara terkejam dan berdarah dingin, di mana dia tidak segan-segan membunuh menyiksa para tahanan. Dan parahnya lagi, dia suka memakan bilereng atau biji peler goreng. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film, kita akan diperhatikan oleh dua orang pria dan satu wanita yang bernama Bill Boss, yang merupakan ketua penjara yang berdarah dingin. Lalu, Dwight Butler yang merupakan asistennya si Bill Boss, dan seorang wanita yang bernama Daisy yang merupakan pelacur sekaligus peliharaannya si Bill Boss. Diketahui mereka habis menonton film Manusia Kelabang, kecuali si Daisy yang sedang memotong kukunya si Bill Boss. Lalu si Bill Boss mengatakan bahwa film ini sampah dan mengejek si Butler. Sementara itu, Daisy yang habis memotong kukunya si Bill Boss mengatakan bahwa dirinya dan temannya sangat suka dengan film ini, sambil mengejeknya. Karena hal itu, Bill Boss pun marah dan langsung memasukkan jari miliknya ke anunya si Daisy dan mencium tetenya. Having lips too funny to eye. Suck your pussy mouth. I'm sorry, it was just... Setelah itu, Bill Boss pun menyuruh Daisy untuk pergi, dan si Butler yang terlihat senang. Lalu si Butler mengatakan bahwa dirinya menemukan solusi untuk semua masalah penjara ini. Mau tahu solusinya? Simak aja video ini. Sedikit informasi bahwa mereka akan dipecat jika tidak membereskan masalah ini. Jadi sekarang ini mereka sedang berusaha untuk mencari solusinya. Namun saat Butler akan menjelaskan solusinya, tiba-tiba ada yang menelepon si Bill Boss yang mengatakan ada keributan di blok 4. Bill Boss dan Butler pun akan ke sana. Dan saat di perjalanan, para tahanan mengejeknya dan mengancamnya. Karena kesal, Bill Boss pun menyuruh Butler untuk mencatatnya. Butler pun mencatatnya. Kemudian, saat mereka melanjutkan perjalanannya, terlihat seorang polisi yang terluka parah. Ulah tahanan yang akan melarikan diri. Lalu saat Bill Boss bertemu dengan tahanan itu, dia pun langsung menghukum tahanan itu dengan cara mematahkan tangan kanannya. Sampai-sampai tulangnya keluar. Tahanan itu pun mengatakan aku akan balas dendam. Namun si Bill Boss menyuruh para polisi untuk mengabari jika tahanan itu sembuh, karena dia akan mematahkan tangannya lagi. Lalu si Bill Boss frustasi karena dihujat oleh para tahanan. Singkat cerita, saat di kantor, si Bill Boss menerima pesanan obat kuat dari Afrika. Lalu, Bill Boss menyuruh Daisy untuk mengosongkan biji pelernya sebelum makan siang. Daisy pun menyetujuinya. Namun setelah dia memakan obat itu, tiba-tiba ada yang meneleponnya yang mengatakan, kami datang ke kantormu untuk menyodomimu sampai habis. Karena hal itu, dia pun panik dan bersembunyi di kolong meja. Di sini pun terungkap bahwa si bos sangat takut dengan ancaman disodomi. Butler pun tak tinggal diam. Dia pun menelepon ruang keamanan. Dan ternyata itu hanyalah ancaman palsu dari tahanan 346. Karena hal itu, si Bill Boss pun marah dan langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa tahanan itu ke tempat eksekusi. Dan disinilah ada adegan yang tidak berperi kemanusiaan, di mana si Bill Boss akan mengguyur tahanan itu menggunakan air mendidih. Sementara itu, Daisy datang untuk memberitahu bahwa sekitar 20 menitan lagi Gubernur Hughes akan datang. Buat kalian yang belum tahu, Gubernur Hughes, dia adalah orang yang akan memecat si Bill Boss dan si Butler, atau orang yang paling berkuasa di penjara ini. Karena hal itu, Bill Boss pun menyuruh Daisy untuk menggodanya agar dia bisa dipenjara. Daisy pun menyetujuinya.
Nah, disinilah ada adegan yang mengerikan, di mana si Bill Boss menghukum tahanan yang menjailinya dengan teknik tentara Nazi, atau dengan menggunakan 3 ember air mendidih. Eyes for I was. Singkat cerita, tibalah di mana Gubernur Hughes dan Bill Boss bertemu. Sebelum berbincang, Bill Boss menawarkan rokok Samsu, namun Hughes menolaknya karena terbiasa dengan rokok super. Karena hal itu, Bill Boss pun menyuruh Butler untuk pergi ke warung untuk membeli rokok super. Namun Hughes menolaknya karena terbiasa dengan rokok jarum. Karena hal itu, Bill Boss pun marah dan mengusirnya. Hughes pun akan pergi. Sebelum pergi, dia pun mengatakan, "Kau Bill, bukan bos. Membalas kekerasan dengan kekerasan bukanlah cara seorang pemimpin. Aku akan kembali 2 minggu lagi. Ketika aku kembali, aku ingin ada perubahan. Jika tidak, aku akan memecat kalian berdua." Bisa disimpulkan bahwa penjara mereka sedang mengalami krisis ekonomi. Karena ulah si Bill Boss yang suka membunuh dan melukai para tahanan, akibatnya dananya habis untuk pengobatan. Setelah si Hughes pergi, seperti biasa si Bill depresi. Untuk menghilangkan stresnya, Bill Boss pun menyuruh Butler untuk mengumpulkan para tahanan di lapangan. Kemudian saat di lapangan, Bill Boss mengumumkan pria yang akan dieksekusi biji playernya, yaitu pria bertato yang mengancamnya. Dan di sini inilah ada adegan yang membuat gua hampir muntah, di mana si Bill Boss mengambil playernya dengan menggunakan pisau cutter. Lalu darah playernya digosokkan ke mukanya. Dan parahnya lagi, Bill Boss menyuruh para polisi untuk menggoreng biji playernya untuk makan siangnya. Sebelum makan siang, dia pun meminta Daisy untuk mengeringkan kantong playernya. Why? Oh, yeah, yeah. Dan menyuruh Daisy untuk menelan air maninya. Setelah selesai, tak lama kemudian, tibalah di mana Bill Boss memakan belereng atau biji player goreng. Agar tidak hambar, dia memasukkan uyah atau garam secukupnya. Setelah selesai, dia mendapatkan informasi bahwa napi-napi yang disisanya sudah siuman. Dengan semangat, dia pun menjenguknya. Namun, bukannya meminta maaf, dia menyiksanya lagi dan lagi. Singkat cerita, saat di kantor, Bill Boss mengeluhkan para tahanan yang tidak ada kapoknya, walaupun sudah disiksa beberapa kali. Lalu Butler pun mencoba untuk memberitahu satu-satunya cara untuk mendamaikan para napi dan juga mengatasi krisis ekonomi adalah dengan menjadikan para tahanan sebagai manusia kelabang atau menjahit bokong ke mulut, sehingga para napi akan memakan tai temannya, seperti di film di scene awal tadi. Pada awalnya sih, Bill Boss menolaknya, namun karena dia dihantui oleh para napi yang memperkaosnya, dia pun menyetujuinya. Namun sebelum itu, Bill Boss menyuruh para napi untuk menonton film Manusia Kelabang agar mereka ketakutan. These films. Dan benar saja, saat Bill Boss memberitahu mereka bahwa mereka akan dijadikan manusia kelabang pertama di dunia, para napi marah dan memberontak, yang mengakibatkan fasilitas penjara hancur, polisi dikeroyok, dan Daisy yang diperkaos sampai pingsan. Sementara itu, Butler mencoba untuk menghubungi pasukan khusus, dan biarkan saja video yang bercerita. Singkat cerita, setelah situasi aman, Butler mencoba untuk memanggil Bill Boss dan memberitahu bahwa Daisy terluka. Namun dengan sikapnya yang egois, Bill Boss pun bersikap bodoh amat dan menyuruhnya untuk memanggil tim medis karena dia terluka akibat terjun dari lantai atas. Kemudian setelah dirawat, Bill Boss dan Butler mencoba untuk membius para napi yang akan dijadikan manusia kelabang. Tidak semua napi yang akan dijadikan manusia kelabang.
hanya napi yang sehat. Dan napi yang mempunyai penyakit akan dibunuh di situ juga. Setelah membasmi para napi yang punya penyakit, Bilbos dan Butler menjenguk keadaan si Daisy yang terluka parah. Kemudian saat Bilbos akan memperkaosnya, Butler memohon kepadanya agar tidak memperkaosnya karena dia sangat mencintainya. Turned you down, fuck off. But even in a coma. Setelah itu, mereka melihat-lihat para napi yang akan dijadikan manusia kelabang. Dan saat di perjalanan, dia melihat napi yang memakan tainya sendiri. Karena hal itu, Bilbos pun menembaknya tanpa ampun. Sebab dia tidak ingin para napi menyukainya. Kemudian mereka melihat proses pembuatan manusia kelabang. Ternyata ada napi yang diotopsi tangan dan kakinya. Singkat cerita, tibalah di mana Bilbos dan Butler memperlihatkan karya seninya kepada Gubernur Hughes. Dan inilah reaksinya. What the hell is this? Black Panther! Humanitarian system behind him. Humanitarian system behind him. You'll get your hamburgers. Will reduce crime dramatically. Digestion in progress. No, it's not halal. Isn't that your secretary? Ternyata si Daisy juga dijadikan manusia kelabang. Tidak hanya manusia kelabang, tapi manusia hilir ge aya anjing. Kemudian, Bilbos menunjukkan napi yang sudah menjalani hukumannya. Diketahui, dia napi muslim yang sedang berdoa. How you doing? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah napi itu pergi, Bilbos meminta pendapatnya Gubernur. Dan inilah pendapatnya. Karena hukumannya yang melanggar HAM atau hak asasi manusia, mereka terancam di penjara atau dihukum mati. Karena hal itu, Bilbos pun mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun Hughes bersikap bodoh amat dan pergi meninggalkannya. Karena hal itu, Bilbos pun langsung marah kepada si Butler. Karena idenya yang gila. Lalu, Bilbos akan membunuh si Butler. Namun dia menundanya karena melihat si dokter yang terlihat senang. Dia pun menembaknya beberapa kali. Hingga akhirnya si dokter mati. Namun saat Bilbos menodongkan pistol ke si Butler, ternyata Gubernur Hughes berubah pikiran. Yang mengatakan ini adalah hal yang dibutuhkan Amerika. Jangan mengubah keadaan ini sampai memuji mereka. Lalu mereka pun berpelukan. Namun tak disangka, Bilbos tetaplah gila. Dia pun menembak kepalanya si Butler. Lalu saat Bilbos pergi, terlihat kaki si dokter yang bergerak. Dan di akhir cerita, kita akan diperlihatkan oleh Bilbos yang sedang berteriak bahagia di atas para tahanan. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, film ini mempunyai adegan gore atau terlihat nyata. Dan banyak sekali adegan-adegan yang berbicara kasar. Jadi saya sarankan buat anak di bawah umur, mending gak usah nonton film ini ya. Soalnya banyak sekali adegan dewasanya. Dan semoga aja video ini bermanfaat ya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya saran film atau apalah itu, silahkan berkomentar ya. Silahkan berkomentar saja. Dan jangan lupa subscribe bantu saya menuju 10.000 subscriber. Walaupun masih lama, tapi jika Allah kehendaki pasti akan terjadi. Amin.